Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di sini saya selaku Kepala SDN 1 Tempuran, Bapak Ibu yang berbahagia dan yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti atau melakukan acara diseminasi yang akan dipandu oleh Ibu Ana sebagai guru PJOK yang ada di SDN Negeri 1 Tempuran. Kepada Ibu Ana Dwi Rahayu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung akan berakhirnya tugas PKG Benjas untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu membuat diseminasi tentang pendidikan gerak. Untuk kegiatan tersebut saya buat festival permainan anak SDN 1 Tempuran dengan istilah Vespa Tasa. Untuk latar belakang, pendidikan gerak adalah program yang diarahkan untuk mengembangkan fondasi keterampilan dalam berbagai jenis gerakan. Dengan banyak perbendaharaan gerakan akan semakin aktif dan mampu memperbaiki motorik anak. Yang kedua, dengan perkembangan teknologi saat ini membawa dampak positif, juga terkadang dampak negatif. Dampak negatif yang mengikuti salah satunya semakin mudahnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan melalui online yang terkadang membatasi ruang gerak kita. Hal ini bisa membuat anak didik menjadi mager. Apa itu mager? Yaitu malas gerak. Vespa Tasa adalah suatu gagasan kurikuler yang mengarah untuk menjadikan siswa terdidik secara jasmania sesuai konsep gerak mereka, konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha atau daya, serta konsep keterhubungan, di mana dalam Vespa Tasa akan tercipta berbagai pola gerak dalam bentuk permainan dan modifikasi alat dari bahan bekas berdasarkan ide dari anak. Karena pada dasarnya anak mempunyai voice owner dan choice yang akan mereka tuangkan dalam festival tempat bermain. Selain itu, dengan menyadari kebutuhan gerak, anak akan mendapat kebermaknaan hidup dengan pola gerak yang teratur, meningkatkan kebugaran dan kesehatan mereka. Untuk tujuan dari program ini, yang pertama, terwujudnya siswa terdidik secara jasmania melalui pola gerak yang terukur. Yang kedua, menjadikan siswa tentang kebutuhan gerak mereka untuk mendapatkan pemahaman tentang kesehatan dan kebugaran mereka. Yang ketiga, menjadikan siswa menjadi aktif dan terlibat dalam pembelajaran melalui pilihan pola gerak dalam festival permainan yang mereka ciptakan. Dalam kegiatan ini, untuk capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu capaian dan tujuan terdidiknya siswa secara jasmania, pemahaman siswa tentang kebutuhan gerak untuk kesehatan dan kebugaran siswa, terampil dan aktif dalam pembelajaran gerak. Untuk langkahnya, yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku atau kepentingan terkait program yang digagas. Yang kedua, berkoordinasi dengan komunitas belajar sekolah. Ketiga, berkoordinasi dengan siswa kelas 4, 5, 6 terkait pemilihan bentuk gerak
bentuk permainan, alat dan sasaran yang akan difestivalkan. Sosialisasi kepada komunitas belajar sekolah terkait gagasan. Yang berikutnya, pemilihan peran dalam kesiapan festival, pelaksanaan kegiatan Vespa Tama. Yang terakhir, evaluasi. Untuk peran, saya mengambil siswa kelas atas, yaitu siswa kelas 4, 5, dan 6 sebagai pelaksana. Untuk sebagai pembimbing, yaitu saya sendiri, guru dan tenaga kependidikan sebagai pendukung kegiatan. Nah, untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, kepala sekolah, ketua komunitas belajar, yaitu saya sendiri, ada pengelola dana, sekretaris komunitas, dan anggota komunitas sekolah. Untuk program kokurikuler kelas 4 sampai kelas 6 ini, waktu pelaksanaan tanggal 12 Agustus sampai 9 September. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Ada 5 untuk aset. Yang pertama, aset manusia. Sekolah memiliki kepala sekolah yang mendukung dan terampil dalam bidang olahraga. Sekolah memiliki guru penggerak. Yang ketiga, sekolah memiliki komunitas belajar sekolah yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan yang kreatif dan saling mendukung. Sekolah memiliki murid yang terampil. Yang kedua, aset fisik. Sekolah memiliki lapangan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk kegiatan. Yang ketiga, aset finansial. Untuk aset finansial ini berhubungan dengan dana, pengelolaan dana bos yang bagus untuk mendukung kegiatan kokurikuler. Dana yang digali dari paguyuban untuk mendukung kegiatan kokurikuler. Yang keempat, aset politik. Dukungan dari pemangku kepentingan, korwil atau dinas yang mendukung kegiatan kokurikuler. Yang terakhir, aset lingkungan. Lingkungan yang memiliki budaya sadar akan olahraga dan gerak. Yang kedua, bahan-bahan bekas yang mudah didapat di lingkungan sekolah untuk membuat alat modifikasi suatu permainan. Untuk rencana evaluasi tujuan yaitu wawancara dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, kombel, serta wawancara dengan siswa kelas 4, 5, dan 6. Terkait tujuan yang akan dicapai yaitu mengumpulkan umpan balik dari siswa yang ditulis lewat post-it untuk perbaikan dan refleksi kegiatan. Mengumpulkan umpan balik dari guru yang ditulis lewat post-it untuk perbaikan dan refleksi kegiatan. Untuk evaluasi dan penerapan kegiatan, meninjau kembali proses proyek yang berlangsung yang bertujuan membuat siswa secara terdidik jasmania melalui pendidikan gerak. Terakhir, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, yaitu efektivitas waktu kegiatan, keterlibatan siswa dalam kegiatan. Dalam kegiatan ini ada kemungkinan untuk tantangan. Tantangan yang pertama, pengelolaan waktu. Dengan jadwal yang padat dan keterbatasan waktu tanpa mempengaruhi kegiatan. Faktor alam dan cuaca. Karena lapangan outdoor dan tanah akan sangat berpengaruh dengan kondisi cuaca. Untuk solusi, kita memaksimalkan waktu yang tersedia dengan menangani sebaik mungkin. Mencari alternatif tempat kegiatan jika terjadi hujan dengan mengalihkan ke ruang kelas yang lebih besar dan memodifikasi bentuk permainan.
Demikian untuk kegiatan yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya ada pertanyaan? Alhamdulillah, kegiatan saya akhiri. Untuk waktu saya kembalikan ke Bu Indah. Monggo. Bapak Ibu guru sekalian, itu tadi adalah pemaparan diseminasi dari Ibu Diana Rahayu selaku guru PJOK di SDN 1 Temurambi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Itu yang dapat disampaikan tadi, dan mungkin ada kurang lebihnya saya selaku Kepala SDN 1 Temuran mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.